Nah, di sini saya mau ngejelasin kenapa sih selalu gagal saat menggunakan teknik hacking WiFi dengan metode Evil Twin dan Deuter. Ini banyak banget yang nanya ke saya, Bang gimana sih? Ini saya udah nyalain sampai 2 jam, 3 jam gitu, masih aja nggak dapet si korbannya. Nah, target yang benar-benar enak buat kita serang menggunakan teknik Evil Twin dan Deuter ini, yang pertama itu ada rumah. Jadi kita bisa serang WiFi rumahan, entah itu ini home, bisnet, First Media, dan lain-lain. Nah, poin pertama ini pastikan yang menggunakan WiFi di rumah tersebut lebih dari satu orang. Kenapa saya bisa bilang seperti ini, kayak lebih dari satu orang? Karena kalau misalkan hanya satu orang aja di rumah itu dan dia eh, menggunakan kuota, nah ya udah kalian sia-sia gitu. Jadi kalian udah nyerang, udah nyalain Evil Twin, udah ngedeuter, pas si wifi-nya ini putus, si korban langsung nge-backup menggunakan kuota. Jadi dia nyalain wifi dan kuota. Ya udah, berarti kalian gagal. Ada lagi nih kemungkinan lagi. Misalkan kalian udah bener nih nyerang di outer, wifi korban kan kalian serang di outer, udah berhasil tuh putus wifi-nya. Terus si korban malah ini apa nyolokin dan colok cabut router. Ya itu gagal. Jadi kita harus mulai start lagi di outer. Di outernya aja, kita mulai start di outernya aja. Jadi kalau saran saya nih ya, kalian jangan diemin gitu aja gitu, kayak saya klik sekali udah saya diemin 3 jam, itu enggak. Kayak kalian harus mulai start dan stop itu dalam waktu 30 menit sekali atau 1 jam sekali, buat memastikan kayak kalau misalkan dia cabut colok ya kita tetap bisa serang lagi gitu. Jadi 30 menit atau sejam sekali. Nah, jangan merasa yakin terhadap serangan kalian. Nah, yang seperti tadi saya jelasin ya, jangan merasa yakin ya kayak, oh saya udah nyerang nih selama 7 jam, kok dia nggak kena ya? Ya mungkin nggak kena, emang nggak kena. Jangan merasa yakin tuh apa ya? Kalian di sini di rumah kalian, tapi kalian nyerangnya yang wifi-nya tuh kedeteksinya tuh merah gitu. Jadi di sana deuternya itu nggak kena. Jadi si korban tuh nggak mati wifi-nya. Cuman kalian merasa wifi-nya itu mati. Makanya saya selalu coba ya. Kalau ada yang nanya ke saya selalu coba bilang, coba gunain wifi sendiri atau hotspot buat tahu gimana sih jarak dari hotspot ke alat ini atau jarak dari wifi ke alat ini. Coba aja nih, kalian serang. Terus kaliannya ada di teras rumah atau kalian ada di jalanan depan rumah kalian. Nah itu kalian cek si PWNIT atau si Wistats-nya ini, Evitin atau Deuternya ini ke connect gak sih di HP kita? Atau masih ke detect gak sih? Atau emang jaraknya emang udah lost gitu. Jadi percuma kalian nge-deuter, tapi di bagian di korbannya itu nggak ada Evil Twin yang kalian buat. Jadi iya iya misalkan wifi mati nih udah, cuman Evil Twin kalian itu nggak nongol di HP-nya dia karena jaraknya jauh gitu. Jadi solusinya gimana? Kalian bisa nambahin antena di keduanya itu, di outer atau jammer. Di outer atau Evil Twin. Jadi jangan ngerasa yakin kalau serangan kalian tuh bisa kena ya ke korban. Kalian harus ngukur dulu nih, alat ini kemampuan jaraknya tuh semana sih, pakai antena dan gak pakai antena. Itu kalian coba aja dulu di hotspot HP kalian kalau kalian nggak punya wifi ya. Terus kalian taruh misalkan HP kalian di dapur, terus kalian ke depan rumah atau ke teras, itu masih nyampe gak gitu. Kalau misalkan dari dapur ke teras aja masih nyampe ya berarti ini dong, eh apa ya, masa ya ke depan rumah orang atau ke samping itu nggak kena gitu kan. Nah kalian juga pas ngelakuin teknik ini kalian harus di luar lah, di luar, jangan banyak tembok gitu.
Semakin banyak tembok itu kan semakin sinyal si Evil Twin dan deuternya ini kan nggak kepancar gitu ya. Jadi saya saranin kalian ngelakuin ini di teras rumah atau di atas lantai 2 mungkin di balkon gitu kan. Jangan lupa juga pakai antena. Oh ya, ini saya bukan ngajarin ini ya hal-hal yang nggak bener ya. Cuman kan saya hanya ngelurusin aja. Kenapa sih kalian pada nggak bisa menggunakan ini? Ini semua kan untuk tujuan pembelajaran ya kan. Jangan merugikan orang lain. Tanggung jawab masing-masing lah. Nah, kalian harus ingat router atau jammer tidak berfungsi pada HP Samsung dan frekuensi 5. Ini saya udah coba ya menggunakan Linux dan menggunakan alat ESP8266 ini. Router, jammer, Evil Twin itu nggak berfungsi di HP Samsung gitu. Jadi pas kita misalkan HP korban Samsung, pas di router WiFi tersebut Wi-Fi-nya emang ke router nih yang lain kena, tapi yang HP Samsung-nya itu nggak kena. Si korban yang pakai HP Samsung itu nggak kena. Sama, ketika dia masuk ke Evil Twin, dia nggak klik di pengaturan, itu nggak langsung muncul captive, captive portal kayak halaman login itu nggak di HP Samsung. Dan di frekuensi 5 itu nggak bisa ya di router. Untuk alat ESP8266 itu nggak bisa di router. Cuman ada teknik lain itu pakai uh, pakai ini apa namanya uh, wireless adapter itu adalah pokoknya di sini nggak bakal saya jelaskan gimana cara ngedeuter uh, frekuensi 5. Jadi gitu ya. Pastikan kalau misalkan kalian pengen di korbannya itu misalkan wifi rumahan, pastikan lebih dari satu orang. Jangan ngerasa yakin. Kalian ini dulu nih. Di kalian ukur dulu jarak alat kalian ini semana sih, berapa meter sih gitu. Pakai antena kena berapa meter sih. Kalau misalkan kehalang tembok juga berapa meter sih. Kalau luas berapa meter sih. Makanya di sini saya selalu sarankan coba dulu di wifi kalian. Biar kalian tahu teknik kerjanya dan kalian bisa ini nih kayak apa yang kayak inilah uh, oh segini loh jaraknya. Oh kalau gue kayak gini ternyata nggak bisa loh kehalang tembok gitu. Selanjutnya kalau misalkan kalian ingin di cafe ya, ini saya selalu kalau misalkan ada yang privat gitu kan, saya selalu ngajarin teknik Evelyn dan Theater ini di cafe. Dan itu seru banget kok kita main Evelyn dan Theater di cafe. Pastiin cafe tersebut banyak aktivitas orang yang menggunakan wifi di cafe tersebut. Kayak banyak orang yang menggunakan laptop atau membawa laptop di cafe tersebut itu semakin bagus. Semakin bagus banget banyak orang yang menggunakan laptop di cafe tersebut pasti kan pakai wifi cafe tersebut ya. Saya yakin kok karena saya sendiri pun pernah ngelakuin ini di salah satu kopi Nako ya di daerah saya sini. Pas waktu itu saya privat, saya ngedemoin ini langsung di depan dia dan emang ya pas di outer itu banyak sekali orang-orang di samping kita kayak aku mati sih, kok mati sih gitu. Pastikan frekuensi di cafe tersebut itu 2,4 ya. Karena di beberapa cafe yang agak gede, mungkin yang agak bagus, bagus banget itu dia langsung pakai frekuensi 5. Jadi dia nggak pakai frekuensi 2,4. Pastiin aja. Pastiinnya gimana? Biasanya di SSID itu ada tambahan 5 gitu, 5 gigas gitu. Kalau kalian juga bisa lihat kok dari routernya. Kalau ini ngetarain frekuensinya kalian juga bisa ngeliat di routernya kalau misalkan kalian ke cafe ya. Nah, yang terakhir perhatikan gerak-gerik sekitar saat kita melakukan jammer wifi. Gini nih, kalau kalian udah melakukan jammer wifi di cafe tersebut berhasil, pasti gerak-gerik orang yang menggunakan laptop atau wifi tersebut tuh bakalan resah tuh. Apalagi ada orang yang
main Mobile Legends menggunakan WiFi tersebut, pasti kan langsung ketara tuh gerak-geriknya kan. Nah, kalau di jammer aja udah bisa, ya kalian baru nyalain Evil Twin gitu. Biasanya nih saya selalu kayak gini nih ngelakuin. Jadi saya bawa Evil Twin dan Deuter, saya nggak minta passwordnya, saya nyalain dulu nih jammernya. Saya lihat sekitar dulu, oh ternyata kena nih, banyak yang gunain. Ya udah, saya ulang lagi, saya nyalain Evil Twin, saya cloning. Kalau udah cloningan udah muncul, baru saya lakuin jammer. Nah, nanti orang yang resah ini dia bakal notice dan dia bakal masuk ke halaman login yang kita buat. Cara kerjanya gimana? Ya cara kerjanya kan di sini kan ada si hacker ya. Si hacker nyalokin alat TSP-nya ini, Filtrin atau di outer, dan dia bakal nggak cloning nih WiFi dari si coffee shop. Misalkan coffee shopnya ini namanya kan WiFi-nya SSID-nya free WiFi. Di sini juga bakal ke cloning free WiFi. Otomatis ini bakal mancarin dong di sini dong. Bakal mancarin SSID free WiFi. Dan orang-orang yang menggunakan HP ini yang terhubung ke WiFi coffee shop atau ke laptop yang menggunakan WiFi coffee shop, otomatis dia bakal ngerasa WiFi-nya mati. Karena tadi kita udah menjalankan router dan mengcloning SSID dari si milik kopi ini nih. Jadi free WiFi juga, jadi sama lah gitu. Terus kita udah menjalankan router. Nah nanti si korban bakal ngeklik nih. Dia ngerasa, oh ngelek kok, ngelek gitu kan. Langsung ke pengaturan, dia coba masukin ke WiFi yang asli itu nggak bakal bisa. Jadi nggak bakal bisa dia teman-teman. Kalau misalkan kita deuter nih, deuternya itu jalan, biarpun dia masukin WiFi password yang asli itu nggak bakal bisa, tetap nggak bakal bisa, selalu disconnect. Nah jadi dia langsung dong masukin ke, oh ini ada satu lagi mungkin yang ini. Ya dia bakal masuk ke cloningan kita. Dia bakal masukin password. Nah di sini kan saya pakai contoh yang pakai loginnya ini pakai email ya, email dan password. Ini diabaikan aja ya. Ini hanya contoh aja halaman login ini. Nah, kalau misalkan si korban atau baristanya itu udah kena dan masukin password, ya udah. Kalian bisa lihat di halaman web 192.168.4.1 buat kalian yang nggak punya LCD atau kalian yang punya LCD, kalian bisa langsung lihat di sini aja nih. Gue ganteng, dia bakal kelihatan di sini passwordnya. Kalau korbannya ini misalkan typo atau salah masukin password, nah ini nggak bakal kelihatan di sini atau dia masih validasi proses itu. Di webnya juga begitu, nggak kelihatan passwordnya, masih salah. Jadi dia bakal selalu disuruh masukin terus passwordnya sampai benar. Kalau benar ya udah muncul di LCD atau di webnya. Nah, si hacker itu sebenarnya tugasnya ngapain? Dia sebenarnya nunggu kalau udah ngejalanin si WiFi nih, cloningan WiFi, udah ngejalanin router, ya udah si hacker ini tinggal nunggu aja si cloningan WiFi-nya ini berubah jadi SSID with touch lagi. Gitu. Sambil ya mantau aja gerak-gerik. Nah, ini mungkin beberapa Evelyn dan Dator yang pernah saya buat ya. Jadi ini bisa jadi referensi buat kalian menambah jarak ya antena. Jadi segitu aja uh, penjelasan kenapa sih kalian selalu gagal menggunakan FL Twin dan Deuter.